Kali ini saya akan menjelaskan yaitu membuat model 3D dengan sistem CAD dengan menggunakan fitur presentation atau gambar bongkaran dan Inventor Studio. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut, yaitu kita klik new, pilih metrik, kemudian pilih pada standar milimeter IPN, kemudian klik pada create. Selanjutnya kita pilih file yang akan kita gunakan sebagai gambar bongkaran atau presentation, yaitu rakitan belt drive assembly. Kemudian klik open. Selanjutnya kita atur pada storyboard, misalkan kita tarik ke bagian ini pada storyboard, kemudian capture kamera. Kita ingin membongkar pada bagian sebelah kanan dulu, yaitu komponen bolt dan roda gigi, yaitu kita klik pada cube, kemudian kita atur pada storyboard untuk capture. Kalau kita lihat, kemudian pada langkah selanjutnya kita putar untuk bagian sebelah kanan, kita atur kembali pada storyboard capture kamera, sehingga kalau kita play secara keseluruhan, maka kita akan mendapatkan bagian sebelah kanan dari gambar rakitan. Langkah yang kita akan lakukan selanjutnya yaitu kita akan membongkar yaitu pada bagian nut terlebih dahulu. Maka kita atur untuk capture kameranya untuk memperjelas yaitu bagian nut yang akan kita lepas. Lalu capture kamera. Selanjutnya kita geser, atur lagi capture kamera. Jadi kalau kita play secara keseluruhan, kemudian kita geser, klik capture kamera, sehingga bagian ini itu ada perubahan dari tampilan gambar. Selanjutnya kita klik pada tweak komponen, yaitu pada bagian nut. Kita lepas hanya pada bagian ujung, kita klik untuk arah bongkarannya, jarak 16 misalkan. Kalau kita lihat seperti itu, kemudian oke. Kemudian tweak komponen kembali, yaitu pada nut. Karena kita lepas dia harus berputar, maka kita pilih rotate, kita pilih arah rotate yang sesuai, kita isikan 360 derajat. Oke. Kemudian kita perkecil gambar,
kita tarik pada storyboard, capture kamera. Oh, ada kesalahan, kita hapus dulu. Nah, kita tarik pada storyboardnya, kemudian kita perkecil gambarnya, capture kamera, sehingga kalau kita geser ada perubahan kondisi dari gambar. Selanjutnya, klik komponen, yaitu pada bagian nut. Misal kita tarik, kita bongkar misalkan sejauh 200 mm. Oke. Selanjutnya yaitu pada bagian komponen roda gigi, itu kita tweak. Nah, kita lepas ke sini, misalkan pada jarak 175. Oke. Terus pada bagian key kita tweak, kita lepas terlebih dahulu. Misalkan kita angkat, yaitu dengan jarak 50. Kemudian kita geser ke sini misalkan 50. Oke. Sehingga untuk pada bagian sebelah kanan pellet drive assembly ini kita sudah melepas 3 komponen, yaitu bagian nut, kemudian gear, dan key. Sedangkan untuk bagian nut ada 3 pergerakan, yaitu yang pertama tadi adalah gerakan linier keluar dan gerakan berputar, kemudian dilanjutkan dengan gerakan linier. Maka untuk bagian nut, nah, yaitu bagian yang rotasi, kita gabung dengan bagian yang linier. Kemudian pada bagian capture kita geser. Kemudian untuk bagian gerakan linier yang keluar yaitu sejarak 200 mm, kita atur. Kemudian ini yaitu untuk gerakan linier untuk melepas roda gigi. Nah, selanjutnya ini untuk key, kita urutkan. Selanjutnya kita akan melepas komponen-komponen yang berada di sebelah kiri. Itu kita ubah untuk view rotasi pada cube. Kemudian capture kamera. Kalau kita lihat ada perubahan seperti ini. Selanjutnya kita akan melepas pada bagian komponen nut, maka akan kita perbesar untuk gambarnya. Kita klik
capture. Berikutnya kita geser, kita atur pada storyboard, kita geser, capture. Lalu kemudian kita tweak, yaitu pada komponen nut, kita geser, yaitu hanya sebatas ujung shaft, yaitu dengan jarak 16 mili. Oke. Kemudian kita kombinasikan gerakan tweaknya, yaitu dengan rotasi. Kita pilih bagian rotasi yang sesuai. Kita isikan 360 derajat. Oke. Kemudian kita lepas agak jauh, yaitu kita harus perkecil untuk gambarnya terlebih dahulu. Kemudian kita capture, kemudian kita geser lagi pada storyboard, kita geser agak ke belakang, biar nanti untuk pada waktu kita bongkar untuk bagian nut itu bisa tampak secara keseluruhan. Kita capture kembali, lalu klik pada tweak komponen, kita pilih bagian nut, kita geser, misalkan dengan jarak 400 mili, 450 mm. Oh ya, oke. Selanjutnya kita atur, itu pada storyboard, yaitu pada bagian kombinasi antara gerak linear dengan gerak berputar. Selanjutnya kita akan melepas bagian puli. Kita klik tweak kembali, klik pada puli, kita lepas, misalkan dengan jarak 425 mili. Oke. Selanjutnya kita akan melepas bagian shaft dan bagian key secara bersamaan. Maka kita pilih tweak, kita pilih shaft, kemudian key, kita lepas, misalkan pada jarak 300 mili. Oke.
Kemudian kita tweak, yaitu pada bagian key kita lepas ke atas, misalkan dengan jarak 50 mm. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita lepas pada komponen bearing bus yang akan kita rencanakan kita lepas ke sebelah kanan. Kita rubah tampilan, atur pada cube, kita capture terlebih dahulu, kemudian kita perbesar supaya lebih jelas. Capture kembali, kemudian kita geser, kemudian capture kamera, lalu tweak komponen, kita klik pada bagian bearing bus, kita lepas ke sini, misalkan dengan jarak 150 mm. Oke. Selanjutnya kita akan melepas bagian bolt yang ada pada housing yang terikat pada base ini. Maka kita rubah tampilannya, klik capture kamera. Selanjutnya kita perbesar pada bagian ini untuk lebih jelas. Nah, seperti ini. Kita klik capture kamera terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan melepas seluruh bagian bolt yang mana di sini terikat pada base yang punya ketebalan 22 mm. Maka kita pilih tweak, kemudian pilih partnya bolt, kita pilih keempat-empatnya, kita lepas, yaitu dengan jarak 22. Oke, kita lihat dulu untuk posisi capture kamera terakhir. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tweak pada bagian bolt ini, kita pilih rotate, kita pilih putaran yang sesuai, kita isikan 360 derajat. Oke. Kemudian untuk baut berikutnya kita tweak, kita rotate, kita isi 360 derajat. Oke. Tweak kembali, rotate,
360 derajat. Oke, tweak kembali, pilih rotate, kita isikan 360 derajat. Oke, maka pada storyboard untuk bagian bold bagian yang gerakan berputar kita gabung, gerakan yang berputar juga akan kita gabung. Ini juga. Jadi terakhir pada bagian ini. Lalu langkah berikutnya kita lepas ya untuk keempat baut dengan gerakan lurus atau linear. Klik, kita pilih 4 buah baut. Misalkan kita lepas dengan jarak 150 mili. Oke. Selanjutnya kita lepas bagian housing terhadap base. Klik komponen, klik pada housing. Misal kita lepas dengan jarak 75 mili. Oke. Sehingga kita bisa melihat secara keseluruhan dari bagian rakitan belt drive sudah terlepas semua. Selanjutnya kita periksa seluruh gerakan untuk animasi presentation atau gambar bongkaran ini. Kita capture yang terakhir. Kemudian klik play, kita mulai gerakan dari awal. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan tentang gambar bongkaran atau presentation pada Autodesk Inventor. Selanjutnya kita akan membuat simulasi cara kerja alat
dengan menggunakan Inventor Studio. Langkah pertama adalah open, kemudian kita pilih file IAM, yaitu Bell Drive Assembly, open. Sebelum kita membuat simulasi cara kerja alat, pertama-tama kita cek dahulu keterkaitan dari masing-masing komponen. Jika kita putar pada puli, maka pada bagian gear maupun nut itu juga akan ikut berputar. Kemudian apabila kita putar pada bagian gear, maka pada bagian nut dan puli juga akan berputar. Berikutnya adalah kita buat constraint antara shaft dengan bagian base ataupun housing, yang mana akan kita buat sebuah animasi gerakan berputar. Maka kita constraint terlebih dahulu, yaitu antara shaft misalkan dengan housing. Kita pilih constraintnya adalah angel. Kita pilih pada shaft misalkan pada XY plane. Selanjutnya kita pilih pada XY plane pada housing. Pada aksis X, apply. Maka antara shaft dengan housing itu akan terikat sehingga tidak bisa kita putar. Selanjutnya kita klik pada view. Kita ingin menambahkan suatu tampilan, yaitu kita memberikan shadow, misalkan di bagian bawah, yaitu kita pakai ground shadow. Kemudian kita kasih tampilan sebagai perspektif. Kemudian kita tambahkan ground plane. Kita klik setting, plane color. Kemudian kita bisa hilangkan untuk grid pada shadownya. Kita hilangkan checklist pada display untuk grid display. Oke. Langkah selanjutnya kita pilih tab untuk environment. Selanjutnya kita pilih Inventor Studio. Lalu kita aktifkan untuk animation timeline-nya.
lalu animation optionnya, misal untuk animation timeline-nya kita setting 20 second, jadi paling lama 20 detik. Terus kemudian velocity profile-nya dari lambat, kemudian cepat, dan pada akhirnya juga dia akan bergerak lambat. Oke. Kita expand dulu. Kita cari untuk constraint angel yang kita buat, yaitu pada shaft. Kita klik kanan, kita pilih animate constraint, yang mana nanti kita mainkan bagian constraint, yaitu yang berkaitan dengan komponen ini, yaitu pada komponen shaft. Kita ingin berputarnya berapa derajat, misal berputar 1 kali putaran, yaitu 360 derajat misalkan. Kemudian untuk timenya, durasinya misalkan 20 detik. Akselerasinya kita gunakan default setting. Oke. Nah, untuk itu kita coba terlebih dahulu untuk gerakannya. Untuk lebih jelasnya, itu gerakan pada gear. Kita play. Jadi gerakan waktunya adalah sampai 20 detik, yang mana gear ini akan berputar 1 kali putaran. Jadi selama 20 detik dia akan berputar 1 kali putaran. Berikutnya kita pilih kamera, klik kanan, kita pilih create camera from view. Lalu pada kamera 1 kita klik animate camera, yang mana untuk durasinya misalkan kita pilih 20 detik. Kemudian untuk actionnya, turntable-nya misal kita pilih Y origin, maka dia akan berputar. Perputaran dari kamera 1, misalkan kita ingin memutar untuk benda kerja ini 1 kali putaran, kurang lebih selama 20 detik. Jadi
selama 20 detik dia akan berputar 1 kali. Kita pakai constant speed. Oke. Setelah itu kita coba untuk gerakan animasinya. Pada bagian ini kita pilih kamera 1, lalu kita play, sehingga dalam waktu durasi 20 detik kita mendapatkan putaran dari benda kerja ini 1 kali putaran. Kemudian pada komponen shaft, yaitu ikutan dari mur, puli maupun gear, itu akan berputar juga 1 kali. Nah, kita coba sekali lagi. Nah, kita lihat bahwa gear berputar. Untuk kamera animasi untuk memperlihatkan seluruh bagian dari belt drive assembly. Sehingga kita akan mengetahui seluruh gerakan dari komponen belt drive. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.